masa jabatan Jenderal Polisi Idam Aziz sebagai Kapolri saat ini akan selesai pada bulan Januari 2021. Selanjutnya, santer terdengar 8 nama jenderal yang masuk sebagai bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idam Aziz. Dalam prosedur pengangkatan Kapolri yang baru, nama-nama jenderal calon Kapolri bakal digodok oleh Dewan Kebijakan Tinggi atau Wanjakti Polri. Nama-nama tersebut lalu akan diserahkan Kapolri kepada Presiden. Setelah itu, DPR RI melalui Komisi 3 akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan. Siapa sajakah 8 jenderal polisi sebagai kandidat calon Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idam Aziz tersebut yang konon sedang ramai dibahas di kalangan masyarakat dan di internal Korps Bayangkara. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Gatot Edi Pramono MSI lahir di Solok, Sumatera Barat tanggal 28 Juni 1965. Saat ini beliau berusia 55 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 20 Desember 2019 mengemban amanat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Gatot Edi Pramono MSI merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988. Beliau berpengalaman dalam bidang reserse. Kasus terkenal yang menyita perhatian publik yang sempat beliau tangani antara lain pencurian dengan kekerasan lintas provinsi kelompok John Tamba di tahun 2011 serta pembobolan kartu kredit yang menghebohkan Indonesia di tahun 2011. Sedangkan riwayat jabatannya, selain menjabat sebagai Wakil Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Gatot Edi Pramono MSI juga pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya di tahun 2019, Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri di tahun 2018, Staf Ahli Sosial Ekonomi Kapolri di tahun 2017, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di tahun 2016, Kepala Biro Kelembagaan Tata Laksana Staf Perencanaan dan Anggaran Polri di tahun 2014, Kepala Bagian Dukungan Administrasi Operasional Biro Pembinaan Operasi Staf Operasi Polri di tahun 2013, Analis Kebijakan Madya Bidang Pengkajian Strategi Staf Operasi Polri di tahun 2012, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya di tahun 2011, dan jabatan penting lainnya. Apabila Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono yang merupakan alumni Akademi Kepolisian tahun 1988 ini dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai pengganti Jenderal Polisi Idam Aziz dengan jabatan Kapolri, maka beliau akan memiliki masa dinas aktif hingga tahun 2023. Komisaris Jenderal Polisi Dr. H. Riko Amelsa Daniel MSI lahir di Bogor, Jawa Barat tanggal 14 Agustus 1966. Saat ini beliau berusia 53 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 1 Mei tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Komisaris Jenderal Polisi Dr. H. Riko Amelsa Daniel MSI merupakan polisi yang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa saat tergabung dalam tim Bareskrim yang melumpuhkan teroris Dr. Asahari dan kelompoknya di Kota Batu Malang, Jawa Timur tanggal 9 November tahun 2005. Beliau juga merupakan lulusan terbaik atau peraih Adimakayasa Akademi Kepolisian tahun 1988. Beliau berpengalaman dalam bidang reserse. Apabila Presiden Jokowi memilih Komisaris Jenderal Polisi Dr. Riko Amelsa Daniel MSI sebagai pengganti Jenderal Polisi Idam Aziz, maka beliau akan memiliki masa dinas aktif sampai dengan tahun 2024. Dalam riwayat jabatannya, Komisaris Jenderal Polisi Riko Amelsa Daniel MSI selain menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri sejak tanggal 1 Mei tahun 2020, beliau juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah di tahun 2019, Gubernur Akademi Kepolisian di tahun 2017, Kapolda Sumatera Utara di tahun 2016, Kepala STIK Lemdikpol tahun 2014, Wakapolda Jawa Barat di tahun 2013, dan jabatan penting lainnya. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Boy Raffi Amar MH. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 1 Mei 2020 menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Boy Raffi Amar MH merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988. Beliau berpengalaman dalam bidang reserse. Dalam riwayat penugasannya,
Ketika berpangkat komisaris polisi pada tahun 1999, beliau pernah ditugaskan ke Bosnia sebagai wakil komandan kontingen Garuda yang ke-14. Selain itu, beliau juga pernah ditugaskan menjadi anggota kontingen Garuda ke-12 di Kamboja pada tahun 1993, melaksanakan tugas investigasi terorisme Densus 88 di Filipina tahun 2007. Sedangkan riwayat jabatannya, selain menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau Kepala BNPT mulai tanggal 1 Mei tahun 2020 sampai sekarang, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Boy Raffi Amar MH juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Lemdiklat Polri pada tanggal 13 Agustus tahun 2018, Kapolda Papua tanggal 18 April 2017, Kepala Divisi Humas Polri tanggal 28 Februari tahun 2016, Kapolda Banten tanggal 16 Desember tahun 2014, Karopenmas Div Humas Polri tanggal 27 Juni tahun 2012, dan jabatan penting lainnya. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Agus Adrianto SH.MH lahir di Blora, Jawa Tengah tanggal 16 Februari 1967. Saat ini, beliau berusia 53 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 6 Desember 2019 menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri atau Kepala Baharkam Polri. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Agus Adrianto SH.MH merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989. Beliau berpengalaman dalam bidang reserse. Dalam riwayat jabatannya, selain menjabat sebagai Kabaharkam Polri sejak tahun 2019, beliau juga tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting, antara lain sebagai Kapolda Sumatera Utara di tahun 2018, Wakapolda Sumatera Utara di tahun 2017, Dirtipidum Bareskrim Polri di tahun 2016, Direktur Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN di tahun 2015, Analis Kebijakan Madya Bidang Pitkor Bareskrim Polri, Direktur Reskrim Polda Sumatera Utara di tahun 2009, Kapolres Metro Tangerang di tahun 2008, Kapolres Tangerang di tahun 2007, dan jabatan penting lainnya. Apabila Komisaris Jenderal Agus Adrianto dilantik sebagai Kapolri, maka beliau akan memiliki masa dinas aktif hingga tahun 2025. Komisaris Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI lahir di Ambon, Maluku tanggal 5 Mei 1969. Saat ini, beliau berusia 51 tahun. Beliau adalah seorang tokoh kepolisian Republik Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri sejak tanggal 6 Desember 2019. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Beliau juga merupakan lulusan S2 di Universitas Indonesia lewat tulisan tesis tentang penanganan konflik etnis di Kalijodo, Jakarta. Selain menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri sejak tahun 2019, Komisaris Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Beliau adalah mantan ajudan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kemudian, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Banten, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, dan yang terakhir, saat ini beliau sedang menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri. Dalam karir kepolisiannya, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI pernah beberapa kali menduduki jabatan di daerah Jawa Tengah. Tercatat, beliau pernah menjadi Kapolres Pati. Setelah itu, dia juga menduduki posisi Wakapoltabes Semarang dan pernah menjadi Kapolres Solo. Pada tahun 2012, Listio dipindah tugaskan ke Jakarta untuk menduduki jabatan Asubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri. Dan sejak bulan Mei 2013, dirinya bertugas sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara. Apabila Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz, maka alumni Akademi Kepolisian tahun 1991 ini akan memiliki masa dinas aktif sampai tahun 2027. Irjen Polisi Dr. Andes Nana Sujana MM lahir di Cirebon, Jawa Barat tanggal 26 Maret 1965. Saat ini, beliau berusia 55 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 7 Januari 2020 mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Irjen Polisi Dr. Andes Nana Sujana MM merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988. Beliau berpengalaman dalam bidang intel.
Apabila Irjen Nana Sujana dilantik sebagai Kapolri, maka alumni Akademi Kepolisian tahun 1988 ini akan memiliki masa dinas aktif hingga tahun 2023. Dalam riwayat jabatannya, Irjen Polisi Dr. Andes Nana Sujana MM, selain menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya sejak tanggal 7 Januari tahun 2020, beliau juga pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat di tahun 2019, Dir Politik Baintekam Polri di tahun 2016, Wakapolda Jabar di tahun 2016, Wakapolda Jambi di tahun 2015, Dir Intelkam Polda Jatim di tahun 2014, Analis Kebijakan Media Bidang Ekonomi Baintelkam Polri di tahun 2013, Analis Utama Tingkat 1 Baintelkam Polri di tahun 2012, Kapoltabes Surakarta di tahun 2010, Kapolres Probolinggo di tahun 2006, dan jabatan penting lainnya. Irjen Polisi Dr. Andes H.M. Fadil Imran MSI, lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan tanggal 14 Agustus tahun 1968. Saat ini, beliau berusia 51 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 1 Mei tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Irjen Polisi Dr. Andes H.M. Fadil Imran MSI merupakan alumni Akademi Kepolisian tahun 1991. Selain menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur sejak tanggal 1 Mei tahun 2020, Irjen Polisi Dr. Andes H.M. Fadil Imran MSI juga pernah memegang jabatan penting antara lain Wadir Tipideksus Bareskrim Polri di tahun 2016, Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri di tahun 2017, Wadir Tipideksus Bareskrim Polri di tahun 2016, Direskrimsus Polda Metro Jaya di tahun 2016, Kapolres Metro Jakarta Barat di tahun 2013, Direskrimsus Polda Kepulauan Riau di tahun 2011, Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya di tahun 2009, Kapolres KP3 Tanjung Priok di tahun 2008, dan jabatan penting lainnya. Irjen Polisi Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SST MK, lahir di Surabaya, Jawa Timur tanggal 22 November tahun 1966. Saat ini, beliau berusia 53 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 1 Mei tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Irjen Polisi Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SST MK merupakan lulusan Sepamilsuk Polri tahun 1989. Beliau berpengalaman dalam bidang intel. Apabila Irjen Ahmad Lutfi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz, maka beliau akan memiliki masa dinas aktif hingga tahun 2024. Irjen Polisi Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SST MK merupakan satu-satunya pejabat tinggi Polri lulusan Sepamilsuk Polri yang saat ini aktif menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda. Dalam riwayat jabatannya, selain mencatatkan sejarah sebagai salah satu Kapolda di Indonesia yang merupakan lulusan Sepamilsuk Polri, Irjen Polisi Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SST MK juga pernah menduduki jabatan sebagai Wakapolda Jawa Tengah di tahun 2018, Analis Kebijakan Media Bidang Sosbud Baintelkam Polri di tahun 2017, Kapolres Surakarta di tahun 2015, Wakapolres Surakarta di tahun 2011, Wadir Intelkam Polda Jateng di tahun 2010, dan Kapolres Batang. Itulah 8 jenderal polisi sebagai kandidat calon Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idam Aziz. Semoga